percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat. Yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan. Sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak serta-merta. Karena kita tidak melihat, namun kita percaya, Tuhan juga mengatakan kita orang yang berbahagia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Apapun yang kita sedang alami saat ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia menjadi kekuatan buat kita semuanya. Meski kita cemas, kita susah, kita lemah, tetapi Tuhan Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita, menjadi kekuatan yang baru setiap hari untuk kita semuanya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita akan bersama-sama memuji serta menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau bersama-sama untuk menyembah Dia saat ini dalam satu pujian. Bapakku datang kepadamu, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh syukur Tuhan. Buka hati Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Sembah Dia dengan segenap hati. Rasakan dan nikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Bapakku kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati. Nikmati Dia, saudara. Bapakku datang.
percaya ada bagiku. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Oh benar Tuhan, aku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Jesus, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh ditinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, di hidupku. Haleluya. Mari bersama-sama tinggikan Dia, mazmurkan namanya, sebab Dialah yang hebat, ajaib perkasa namanya, sungguh besar kuasanya. Haleluya. Oh ikaranaya kuranaya sikaranaya ikaranaya se ikeranaya muyaranaya kumbaranaya kemayako. Haleluya, haleluya. Jesus, Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak Yesus kami sembah. Amin Tuhan. Oh heran dan perkasa Engkau Tuhan, heran dan perkasa. Oh ya, mari sembah Dia, mari puji Dia, mari tinggikan namanya yang kudus. Haleluya, amin Jesus. Oh rantara bara-bara kerataya dalam bayaku. Oh Jesus, thank you Jesus. Haleluya, amin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia memang Allah yang baik. Dia selalu baik. Tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Oleh sebab itu, mari kita terus hidup seturut dengan kehendak Dia. Dia layak terima kemuliaan. Dia besar, Dia ajaib dan perkasa. Kita mau tinggikan Dia semakin lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya, katakan sebab Kau besar. Amin, Jesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin Tuhan. Oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari kita memberi kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Ku beri kemuliaan ya Tuhan dan hormat Yesus. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan ya Tuhan. Yesus, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau perbuatannya ajaib perkasa. Tidak ada yang sama seperti Yesus yang kita sembah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita akan semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena Dia adalah perisai di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, firman Tuhan seperti pagar di dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa, yang membuat kita naik terbang tinggi bersama-sama dengan Allah. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan dan perisai dalam hidup kita. Kita pujikan pujian ini. Engkaulah perisaiku. Apapun yang terjadi, kita akan tetap berdiri di tengah badai. Amin. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Oh, syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin.
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, haleluya, dalam kekuatan-Mu yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Singer akan menyanyikan pujian ini, sementara kita sidang jemaat akan terus menyembah Dia, mengamenkan setiap baris demi baris dari pujian ini. Haleluya. Amen, Jesus. Amen, Tuhan. Amen. di dalamku. Haleluya. Badai hidup menerpaku, di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri, amin, di tengah badai, ya Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Kau perisai kami Tuhan, kekuatan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini di tengah-tengah kami Tuhan. Meskipun hidup kami tidak selalu lurus-lurus, tetapi kami bersyukur kami memiliki Yesus yang menjadi kekuatan dan perisai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Pagi hari ini Engkau menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk kami lewat firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kiranya semuanya ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi sidang jemaat-Mu. Kami percaya mereka yang sakit boleh dijamah dengan kuasa darah Yesus. Mereka yang lemah pagi hari ini, ada kekuatan baru yang turun dari surga untuk kami semuanya. Kami yang lemah, kami yang susah, kami yang cemas khawatir, apapun yang kami hadapi, kami percaya Yesus selalu ada buat kami semuanya. Untuk itu Bapa, kami mau menaruh seluruh hidup kami kepada Engkau. Biar Engkau sendiri Yesus akan menolong kami untuk kami melalui hari-hari kami dengan sukacita yang dari Engkau, dengan kekuatan yang dari Engkau. Sebab kami lemah tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Engkau Yesus. Oleh sebab itu, biar hati kami selalu bertaut kepada Engkau. Biar hati kami selalu rindu untuk berada di dalam hadirat-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan biar Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Nya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Assalamualaikum. Bismi Robbi Yesu Al-Masih. Monggo-monggo kempal sedaya wonten ruang tamu. Simbah-simbah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, cucu-cucu, mari semua berkumpul di ruang tamu mengikuti ibadah pada hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita akan berdoa lebih dulu agar Tuhan memberkati dan menolong kita supaya kita memperoleh pencerahan dari firman Tuhan yang sebentar akan kita pelajari bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sepanjang minggu Engkau telah memberkati kami, menjagai kami, sehingga kami dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah kami ke hadirat-Mu pada hari Sabat ini. Sekarang kami akan mendengarkan belajar tentang firman-Mu, biar Roh Kudus akan menolong kami semua. Baik hamba-Mu yang Engkau percaya menyampaikan firman ini, demikian pula saudara-saudara kami yang mendengarkannya, supaya kami semua beroleh berkat dari dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan buka Alkitab kita. Satu ayat yang favorit, yang sudah sering kali, mungkin sudah ratusan kali, dan Bapak Ibu hafal ayat ini. Namun setiap hari firman Tuhan selalu baru bagi kita. Itu sebabnya kita akan mengulang mempelajari kembali. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sebagai teks yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang kekasih, apabila kita belajar tentang sejarah kehidupan umat Allah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru,
ada perbedaan-perbedaan yang signifikan dari cara pola pikir dan sikap terhadap kehidupan ini atas janji-janji Allah. Kita akan bicarakan pagi ini hidup kita yang berorientasi pada kekekalan. Janji-janji Allah dalam perjanjian lama lebih berfokus atau berorientasi pada hal-hal yang jasmani, hal-hal yang material, hal-hal yang lahiriah yang sifatnya sementara. Hal ini dapat kita lihat janji Allah kepada bangsa Israel di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Ketika Tuhan menemui Musa untuk memilih atau menunjuk Musa menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Kalau kita baca dari ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, yaitu negeri Mesir, ke suatu negeri yang baik dan luas, sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus. Jadi selama hampir 400 tahun lebih bangsa Israel ini hidup di tanah Mesir, dan karena Firaun yang pada zaman Yusuf telah diganti dengan Firaun yang lain, sehingga jasa Yusuf atas tanah Mesir dilupakan. Lalu timbul kekhawatiran dari Firaun yang memerintah pada waktu itu bahwa bangsa ini berbahaya apabila dibiarkan berkembang biak seperti saat itu. Lalu Firaun mengeluarkan perintah supaya apabila ada bayi laki-laki yang lahir dibunuh, dimatikan, sedangkan bayi lahir perempuan dihidupi. Dan ketika itu Musa lahir. Namun Allah dengan caranya yang tidak terselami telah menyelamatkan Musa dari ancaman pembunuhan Raja Firaun. Bahkan akhirnya Musa menjadi dewasa, menjadi putra mahkota yang seyogyanya mengganti Firaun. Namun karena kecintaan atas bangsanya, akhirnya Musa harus lari dari Firaun karena hendak dibunuh. Panjenengan semua sudah tahu ceritanya. Ketika Musa di padang belantara menggembalakan domba mertuanya, pada satu saat Allah menampakkan diri dalam api, ya, dalam wujud api yang membakar belukar tapi enggak terbakar. Belukar itu tetap hijau, sehingga situasi seperti itu menarik bagi Musa. Lalu Musa datang mendekati, dan dari dalam api itu Tuhan berbicara kepada Musa. Salah satu pembicaraannya disampaikan oleh Tuhan seperti ayat yang kita baca tadi. Tuhan katakan, Tuhan berfirman, dan aku berfirman,
Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan, aku telah mengerti, aku telah memahami bagaimana sengsara umatku di tanah Mesir oleh mereka yang memperbudaknya. Lalu Tuhan berniat untuk menolong bangsa ini, melepaskan bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir dan akan dituntun ke tanah yang dikatakan baik, luas, berlimpah susu dan madunya. Jadi tanah yang begitu menjanjikan bagi bangsa itu, bangsa Israel, lepas dari perbudakan dan penderitaan, menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bapak Ibu yang kekasih, bukan hanya janji kosong ya. Tuhan tidak pernah berjanji kosong. Janji ini telah dibuktikan oleh bangsa Israel sendiri. Ketika mereka sudah keluar dari Mesir sampai ke Kades Barnea, lalu Musa mengirim 12 pengintai dari 12 suku, satu-satu mewakili setiap suku untuk membuktikan bagaimana keadaan negeri yang akan mereka masuki. Nah, dan para pengintai ini lalu setelah selesai tugasnya menyelidiki tanah yang akan mereka duduki, mereka pulang dengan laporan, walaupun laporannya ada negatif dan positif, tetapi tentang fakta bahwa negeri itu memang betul-betul negeri yang berkelimpahan susu dan madunya, itu adalah benar. Jadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan adalah benar. Mari kita akan baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27. Bilangan 13 ayat 27. Nah, kalau kita baca dari ayat 25 supaya panjenengan mendapat pemahaman yang utuh. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengentian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka pulang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa bukti buah-buahan hasil bumi yang terdapat di tanah Kanaan, tanah Bani Kanaan itu, Bani Yebus dan yang lain tadi dibawa pulang. Nah ya, dan ditunjukkan lu gedange ya toh. Nah, gedange dawa-dawa gede-gede ya nah. Jeruke sak bal-bal kan gitu toh. Anggur tandanan, anggur banyak dan panjang. Lalu ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepada mereka, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu, apa kata mereka, berlimpah-limpah susu dan madunya, dan ini adalah hasil bumi yang dibawa sebagai contoh. Dengan demikian bangsa Israel telah membuktikan, walaupun hanya beberapa, tapi kan 12 orang. Masa 12 orang itu bohong kan tidak mungkin ya toh? Kalau satu bohong mungkin bisa saja, tetapi kalau 12 orang menjadi saksi mata, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu memang benar.
Apabila kita melihat janji-janji Tuhan juga di tempat-tempat yang lain, seperti di dalam kitab Imamat pasal 26, janji berkat dan lain sebagainya, ya, itu menunjukkan bahwa janji Allah, ya, Imamat 26 ayat 1 sampai 13 diulangi dalam Ulangan juga, itu janjinya masih, kalau Bapak Ibu baca nanti, semuanya masih berorientasi kepada hal-hal yang lahiriah, yang sebetulnya hanya sementara. Bahkan sampai kitab Maliaki, kitab perjanjian lama yang terakhir, ya. Mari kita akan baca Maliaki pasal yang ke-10, ayat yang ke Maliaki 3, ayat yang ke-10 sampai 12. Ya, saya tidak akan berbicara tentang perpuluhan, tetapi walaupun ayat itu menyangkut tentang perpuluhan, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Bawalah seluruh persembahan persubulanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamanmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi janji Tuhan baik dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki untuk bangsa Israel ini masih bersifat hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara, karena kebanyakan adalah materi. Sehingga bangsa Israel ini akhirnya orientasi berpikirnya hanya pada berkat-berkat yang bersifat materi. Contohnya ketika mereka di padang gurun dalam perjalanan, kurang air, marah minta air. Nggak ada roti, marah minta roti. Nggak ada ikan, marah. Akhirnya Tuhan kirim burung puyuh. Terus begitu, dan terus begitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika bangsa Israel ini dalam kesusahan, di mana mereka dijajah oleh bangsa Romawi, maka janji Allah tentang Mesias itu pun dipahami sebagai berkat-berkat yang bersifat jasmani. Mereka menggambarkan apabila Mesias nanti datang, dia akan menjadi raja, lalu memerintah Israel, mengalahkan Romawi, kembali kepada kejayaan pada zaman Salomo, berlimpah-limpah kekayaannya dan lain sebagainya. Itu gambaran mereka tentang Mesias. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang sebagai lahir di dalam keluarga tukang kayu, mereka kecewa, bahkan menolak kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena mindset mereka, pikiran mereka hanya berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya jasmani, yang keduniawian. Ketika Yesus datang kok kere kan gitu toh, ndak punya apa-apa, lahir dari tukang kayu, masa Mesias kayak begitu kan gitu toh. Mesias nggak punya apa-apa, bagaimana mereka bisa membawa kelimpahan bagi bangsa ini? Bahkan mereka menolak
tentang kemesiasan Tuhan Yesus Kristus, bahkan mereka mensalibkan Dia. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Perlu Bapak ketahui sampai hari ini, sampai hari ini orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka kitab sucinya hanya Perjanjian Lama. Mereka tidak pakai Perjanjian Baru. Ya. Perjanjian Lama, sehingga pola pikir cara hidup mereka adalah pola pikir cara hidup dalam Perjanjian Lama yang orientasinya kepada hal-hal yang sifatnya sementara, tidak kekal. Bahkan yang lebih ekstrim yaitu orang-orang Israel Samaria. Sampai hari ini mereka kitab sucinya hanya kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ditambahi sedikit tentang riwayat Yosua memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, ini fakta keadaan mereka. Nah, sedangkan kita ini hidup di Perjanjian Baru. Kita tidak hidup di Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Baru beda. Orientasi janji-janji Allah bukan lagi kepada hal-hal yang bendawi, hal-hal yang materi, tetapi kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia dalam pengajarannya pada waktu itu ingin memindahkan cara berpikir orang-orang Yahudi, karena mereka datang sebagai orang Yahudi, sebagai bangsa Israel, berpindah dari hal-hal yang sifatnya fana, sementara, kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Namun hal itu tidak dapat terwujud karena bangsa Yahudi atau orang Israel tetap menggunakan pola pikir hal-hal yang sifatnya jasmani, yang material. Bahkan sampai hari ini, sampai hari ini di mana bangsa Israel sudah berdiri sebagai negara, mereka akan membangun bait suci, bait Allah, seperti pada yang dibangun oleh Raja Salomo. Mereka ingin kembali kepada masa kejayaan Salomo yang dulu, ya. Nah, dengan mengharap Mesias nanti akan datang dan menjadi raja mereka. Itu pemikiran orang Yahudi sampai pada hari ini. Sedangkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mari kita akan lihat mulai dari apa yang dinyatakan, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang cukup terkenal, ya, karena ini adalah visi ilahi, visi Allah. Yang berkenaan dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi arahnya sudah kepada hal-hal yang kekal sifatnya, bukan yang sementara. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita kembali ke Matius pasal yang
6 tadi, carilah kerajaan Allah lebih dahulu serta kebenarannya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yang percaya kepadanya. Sebelum sampai kepada ayat itu sudah didahului dengan pernyataan Tuhan dari pasal yang ke-19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kelekatan manusia dengan harta memang sulit untuk bisa dipisahkan. Nah, apa yang difokuskan oleh orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus memaparkan di situ mulai ayat yang ke-25 pasal 6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak akan kamu pakai. Nah ya, ayat yang ke-29, aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat yang ke-30 di situ, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Lalu sarannya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua yang dicari oleh bangsa-bangsa, semua yang dicari yang merupakan fokus orientasi kehidupan umat manusia pada umumnya, yaitu tentang hal-hal yang sifatnya sementara tadi, hal-hal yang sifatnya material, makan, minum, pakaian dan lain sebagainya, itu akan ditambahkan. Bagi Tuhan itu hanya sebagai bonus untuk kita. Jadi Tuhan mau orientasi pemikiran kita kepada hal-hal yang sifatnya kekal, kehidupan kekal. Itu sebabnya janji dalam perjanjian baru adalah hal-hal yang sifatnya kekal. Dan Tuhan ingin supaya pikiran kita, orientasi berpikir kita adalah kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Bukan berarti tidak bekerja, tidak boleh kaya, tidak boleh punya jabatan, enggak. Kalau memang Anda berkesempatan untuk menjadi orang kaya, jadilah orang kaya. Ya. Kalau memang Anda punya kesempatan untuk menjadi pejabat, jadilah pejabat. Tetapi jangan sampai semua yang Anda dapatkan tadi mengikat Anda sehingga Anda melupakan kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Kita bisa melihat contoh dalam Alkitab. Satu saat ada seorang muda yang kaya, dikatakan firman Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
Bagaimana supaya saya bisa masuk ke kerajaan surga? Nah, lalu Tuhan mengatakan, kamu lakukan ini itu sesuai dengan hukum Taurat? Pemuda itu menjawab, semuanya itu sudah kulakukan sejak kecil. Wah, hebat sekali. Berarti pemuda yang kaya ini selain dia kaya, dia adalah orang yang baik di pemandangan masyarakat karena dia lakukan hukum-hukum Taurat itu sejak kecil tanpa cacat. Luar biasa ya. Lalu apa yang kurang? Nah, lalu Tuhan katakan, pergi jualah hartamu, sedekahkan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Nah, lalu pemuda ini kecewa, ya. Kenapa? Karena hartanya sangat banyak dan hatinya melekat kepada hartanya. Nah, akhirnya pemuda ini mundur teratur untuk tidak menjadi mengikut Yesus. Dia lepaskan surga dan memilih harta dunia. Berbeda dengan Sakius. Nah, ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Sakius, wah, kesukaan besar di dalam hati Sakius, seorang pemungut cukai yang dikucilkan, dipojokkan, dihina oleh masyarakat Yahudi sebagai orang berdosa, pengkhianat bangsa dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus mau datang, ya. Ketika dia tahu bahwa Yesus datang ke rumahnya, maka dia sembelih sapi yang tambun, lalu diadakan pesta. Semua teman-teman pemungut cukai diundang untuk ikut makan bersama-sama. Lalu apa kata Sakius kepada Tuhan Yesus? Tuhan, dia membuat pernyataan, hari ini setengah dari kekayaan hamba, setengah dari kekayaan hamba, tanpa diminta loh, tanpa disuruh oleh Tuhan Yesus ya. Setengah dari kekayaan hamba akan saya sedekahkan kepada orang miskin. Dan apabila ada mereka yang tak peres, nah, maka saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Apa kata Tuhan Yesus? Bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena ini juga adalah anak keturunan Abraham. Apa dulu belum keturunan Abraham? Ya sudah. Tapi kan dia pemungut cukai yang dipojokkan, yang tidak diakui ya, oleh bangsa Israel. Tapi Yesus menegaskan dia juga diselamatkan dalam rumah itu. Jadi beda. Orang yang kaya muda tadi pergi dengan kecewa, tetapi Sakius tanpa disuruh menyatakan diri, setengah harta kekayaannya akan disedekahkan kepada orang miskin. Jadi Sakius sudah pindah orientasinya dari mengumpulkan kekayaan di bumi, sudah berpindah kepada orientasi kepada masa kekekalan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3, kita juga hafal dengan ayat itu mestinya ya. Tuhan Yesus bilang bahwa dia pergi menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Mana rumah Bapa? Adalah di surga. Nah, dengan tujuan supaya di mana dia berada, kita pun berada. Mari kita baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Jadi orientasi kita harusnya ke rumah Bapa. Itu sebabnya bulan yang lalu saya katakan bagi Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 70 tahun ya, di atas 60 tahun harusnya sudah rindu surga ya toh? Rindu surga ya. Nah, saya katakan kita tidak bau tanah tetapi bau surga. Rindu surga karena apa? Di sana sudah disediakan tempat bagi kita yang menyediakan Tuhan sendiri, dan Tuhan berjanji akan menjemput kita untuk pulang ke rumah Bapa. Orientasi kita ke sana ya. Itu sebabnya dalam kehidupan di dunia ini, nah ya, Paulus mengajarkan kepada kita di dalam kitab 1 Timotius. Nah, 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Ini perlu Bapak pahami betul ya. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Kalau kita baca dari ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, ya. Jadi Paulus orientasinya itu ke sana, ke kekekalan. Neng dunia iki ra ndek apa-apa ora masalah. Nah ya, jadi Bapak Ibu nikmatilah yang Tuhan telah berikan pada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dipercaya memiliki rumah besar, silahkan menikmati rumah besar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya mobil 3 atau 4, nikmatilah itu mobil ya. Dan apapun jabatan yang Bapak capai, nikmatilah itu dan gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Yang penting hati Anda tidak terikat dengan hal-hal itu. Karena bagaimanapun juga sebuah lagu mengatakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya waktuku kembali ke surga. Ya enggak? Ya. Paling-paling peti jenazah dan 1 setel pakaian baju. Itu pun kalau yang hidup menyediakan ya. Kalau yang hidup tidak menyediakan ya sudah, kita lahir telanjang kembali kepada Tuhan dengan telanjang juga, itu impas. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa apa? Tuhan, berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. Cukup. Nah, jadi seandainya Bapak Ibu sampai hari ini sudah umur 70 tahun belum bisa beli rumah sendiri, ya enggak masalah. Nah, karena apa? Karena kita sudah disediakan rumah di tempat rumah Bapa di surga. Jadi enggak masalah. Anak-anak ya biar nanti mereka beli sendiri ya. Nah, jadi enggak perlu sedih. Aduh gimana sampai tua begini enggak bisa punya rumah sendiri, ngontrak sana ngontrak sini ya. Enggak apa-apa, bersyukurlah, nikmatilah ya kehidupan ini. Yang penting orientasi pikiran kita adalah kekekalan. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Nah, ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2. Ya.
Roma 12 ayat yang kedua dikatakan oleh Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya cara berpikirmu jangan seperti orang-orang dunia ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah tadi, yang orientasinya kepada materi, direwangi korupsi, direwangi nunjang palang, ketekuk rintel, mung ben duwe bondo, duwe omah apik, duwe mobil, duwe itu mencari jabatan dan lain sebagainya. Itu pemikiran duniawi. Kalau Tuhan mempercayakan itu semua kepada panjenengan, enggak salah. Panjenengan jadi orang kaya itu enggak dosa. Panjenengan jadi camat itu enggak dosa. Itu baik-baik saja. Tetapi jangan hal-hal itu mengikat hatimu sehingga kamu sulit untuk dapat melepaskannya. Sehingga ketika Tuhan mau panggil pulang, susah untuk kembalinya ya. Itu sesuatu yang tidak perlu dipertahankan, dicukengi ya toh. Kalau Anda cukeng ya, kalau mobilnya dicuri orang, wah bisa stres ya toh. Nah, rumahnya kebakar, wah ini sudah malapetaka. Nah, ya bukan itu yang kita harapkan, tapi kalau itu terjadi, nah seperti Ayub saja. Dulu saya lahir telanjang, sekarang tidak punya apa-apa, tidak masalah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sehingga Ayub ikhlas melepaskan semua itu, karena memang itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Nah, Bapak Ibu harusnya berpikirnya seperti itu, sehingga hati panjenengan tidak lekat kepada harta-harta dunia ini yang sifatnya sementara, jabatan-jabatan dunia ini yang sifatnya sementara. Orang Jawa punya filsafat yang bagus ya. Bondo kuwi mung tipan, pangkat kuwi mung sampiran, nyawa kuwi mung gaduan. Semuanya nanti akan diambil kembali oleh yang nyampiri, oleh yang nitip, dan oleh yang memberi gaduan. Bapak Ibu yang kekasih, jadi dulu saya sudah katakan mati itu anugerah atau musibah. Nah, gitu. Ketika panjenengan menjawab musibah, wah itu sedih sekali. Siapa mau mengalami musibah? Tidak mau toh? Nah, berarti semua orang maunya tidak ingin mati kan, begitu toh? Nah, ucapannya adalah ikut berbela sungkawa. Tetapi kalau kematian itu anugerah, berkah, ya semua orang rindu, menginginkan hal itu segera terjadi. Itu hanya terjadi bagi orang yang percaya, seperti Paulus mengatakan bahwa hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Hanya orang yang punya pengharapan untuk masa kekal yang dapat mengatakan hal itu. Nah, sekarang kaitannya dengan COVID-19. Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan orientasinya ke sana, ke surga, toh kematian itu setiap saat bisa datang dalam hidup kita. Saya juga tidak tahu, mungkin pulang dari sini sampai di rumah saya meninggal dunia, dipanggil Tuhan, saya juga tidak tahu ya. Nah, tetapi pasti datang kehidupan kita. Orang Jawa saiki yo mati, somben yo mati. Nah, gitu. Nah, kaitannya dengan Covid yang melanda ke seluruh dunia ini ya, panjenengan tidak perlu takut. Nah, ini yang penting, hilangkan rasa takut terhadap Covid. Nah, ya. Karena kalau panjenengan takut, panjenengan akan khawatir, lalu bisa menjadi stres. Nah, kalau sudah stres,
kekebalan tubuh kita akan menurun. Nah, karena kekebalan tubuh ini menurun, bukan hanya COVID, penyakit lain pun bisa masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan kematian kita. Tetapi juga jangan sembrono saudele dewe. Nah, ya. Jadi mari kita membangun kekebalan tubuh. Kata para ahli, apabila kekebalan tubuh kita ini tinggi, imunitas kita kuat, maka apabila virus atau bakteri yang lain itu kena kepada tubuh kita, itu akan dikalahkan, ya, akan dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita. Itu virus apapun akan mati dengan sendirinya. Saya pernah ketemu dengan seseorang, kebetulan tetangga saya, ketika dia cek darah untuk periksa sakitnya, itu perawatnya tanya, "Mbak, pernah kena DB ya?" gitu loh. "Enggak itu." "Loh, ini ada." Nah, jadi anak ini karena kekebalannya kuat, kena DB ora kroso nganti mari ora ngerti. Nah, karena apa? Kekebalannya yang kuat. Nah, itu. Jadi kalau kekebalan kita kuat, bakteri DBC tertolak, ya. Nah, bakteri disentery tertolak. Nah, karena kekebalan kita kuat. Nah, untuk kekebalan kita kuat itu kita harus hidup sehat. Nah, ya. Makan ya, kalau tidak bisa 4 sehat 5 sempurna, paling tidak 4 sehat. Istirahat yang cukup, ya, olahraga, DD terhadap sinar matahari, karena virus-virus itu mati kena sinar matahari. Bakteri-bakteri TBC itu kena sinar matahari mati. Jadi sambil berkebun, ya itu antara pagi entah jam 7, jam 8 sampai jam 10 itu DD di depan rumah atau di pekarangan atau yang punya sawah. Nah, itu ya, DD di sawah itu untuk mematikan semua bakteri dan mendapatkan vitamin D dan lain sebagainya supaya ketahanan tubuh kita itu sehat. Nah, ya, kuat. Kemudian, nah, karena yang namanya lockdown ini nanti mau tidak mau harus dihentikan. Pasti dihentikan. Ya. Karena tidak ada negara yang cukup kuat ekonominya untuk memberi makan rakyatnya selama 2-3 tahun. Nah, ya. Indonesia juga begitu. Apalagi Indonesia yang belum negara yang kaya, ya. Negara-negara yang kaya saja pasti akan menghentikan lockdown ini. Nah, kita harus beraktivitas. Sedangkan di sisi lain vaksin untuk virus ini belum diketemukan. Akhirnya kita harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Nah, agar kita tidak terpapar, tidak kena, maka kita meningkatkan kekebalan tubuh kita tadi salah satunya. Tidak perlu takut, tapi meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua, ya hidup bersih. Protokol yang diberikan pemerintah, ya, setiap saat dari perpergian, dari pegang apa, cuci tangan, ya, nah, rajin cuci tangan, cuci muka, ya, pakai masker. Nah, itu semua adalah sarana-sarana untuk menjaga agar kita tidak terkena COVID, terpapar COVID itu. Nah, ya, diusahakan untuk tidak menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang tidak perlu, gitu. Nek pancen ora penting banget, tidak perlu keluar rumah, ndak apa-apa. Tapi Anda akan aktivitas sehari-hari, bekerja sehari-hari seperti biasa, itu memang sebuah keharusan. Kalau tidak, siapa yang akan menjamin
kita untuk mendapatkan makanan. Itu sebabnya doanya, berilah makanan kami pada hari ini yang secukupnya melalui usaha yang dapat kita kerjakan, ya. Itu. Dan yang terpenting, nah ini ya, bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Mazmur 91 ya. Tuhanlah yang menjadi perlindunganku. Dia akan melepaskan kita dari segala macam sakit penyakit. Nah, jadi setiap kita mau melangkah keluar rumah, nah ya, berdoa agar kita dalam perlindungan Tuhan, ya. Jadi dengan COVID ini kita tidak perlu takut. Seandainya kita harus pulang ke surga karena COVID, ya bersyukurlah ya. Karena dengan demikian kita menikmati apa yang dijanjikan Tuhan dalam kekekalan. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang penting. Jadi orientasi kita sekarang kepada hidup kekal, bukan hal yang material. Yang material ini hanya bonus imbuh, ya, imbuh bonus dari Tuhan yang dapat kita nikmati selama kita hidup di dunia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Jadi hidup kita harus berorientasi pada kekekalan, bukan kepada barang-barang yang fana. Tuhan memberkati kita senantiasa sehat. Doa kami agar tidak satupun dari Bapak Ibu yang terpapar virus COVID-19. Ya, mari kita akan berdoa mengakhiri pemberitaan firman Tuhan agar Tuhan meresapkan firman ini dalam hati kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau yang sudah memberkati pemberitaan firman. Apa yang telah hamba-Mu sampaikan, biarlah Tuhan tanamkan dalam batin kami, supaya firman-Mu tumbuh membawa kami lebih hari lebih berkenan di hadirat-Mu, mengarahkan kehidupan kami bukan kepada hal-hal yang material, tetapi hal-hal yang bersifat kekal yang ada di dalam rumah Bapa. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mendengarkan firman ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan mengangkat tangan dan kami akan menyampaikan doa berkat bagi Bapak Ibu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah dapurmu, sehingga berkat Tuhan kebutuhan setiap hari senantiasa tercukupkan karena berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan di dalam Tuhan Yesus dan kasih di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan Sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak serta Tapi merta karena kita tidak melihat namun kita percaya.